Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 69, Kemenangan Pertama. Sui, H, plus. Dengan satu tebasan, udara langsung terpotong. Sangat cepat. Jian Wushuang tercengang, dan dia berpikir dalam hati, mereka tidak diragukan lagi adalah murid Istana Naga. Jian Wushuang sangat tenang. Gerakannya cepat, tetapi pedangnya lebih cepat. Sui, H, plus. Cahaya pedang yang menyilaukan melintas. Itu masih gerakan bayangan darah pertama dari Formless Swordsman, High plus P. Suara benturan terdengar saat kedua pedang itu bertemu. Hanya ada sedikit celah di antara kedua kekuatan ini. Kalian akan dikalahkan, kata Zhang Tao dengan suara rendah. Konyol, jawab Jian Wushuang sambil tertawa. Kedua orang ini mulai memperlihatkan kekuatannya hingga batas terjauhnya. Satu menggunakan pisau, dan yang lainnya menggunakan pedang. Kecepatan mereka yang luar biasa mencapai puncaknya. Dang, 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 dang. Banyak suara benturan terdengar. Cahaya bilah pedang dan bayangan pedang bergerak sangat cepat. Jian Wushuang dan Zhang Tao keduanya merasakan prinsip pedang angin dan itu sangat kuat. Zhang Tao telah mencapai level keempat setahun yang lalu. Meskipun tidak pasti apakah ia akan mencapai level kelima, ia telah mampu bertarung dengan para penjaga level di level kelima untuk waktu yang lama. Jian Wushuang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip pedang Gale, dan dia tidak sekuat Zhang Tao. Namun, dia telah memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang prinsip pedang Gale selama 2 jam kultivasi di tanah rahasia langit dan bumi. Jadi, dia tidak lebih lemah dari Zhang Tao sekarang. Ya ampun, gelombang-gelombang. Cahaya pedang itu bergerak dan menghilang tertiup angin. Jurus ketiga Formless Swordsman's, High plus P, manuver cepat. Ini Formless Swordsman's, High plus P, dan ini jurus ketiga. Apakah ini Expeditious Swordsman's, High plus P? Luar biasa. Para pengikut Istana Naga di sekitarnya merasa takjub. Murid-murid ini sudah familiar dengan jurus pedang pertama dinasti Tianzong, dan beberapa dari mereka telah menguasai jurus pedang tak berwujud. Mereka semua memahami persyaratan tinggi untuk mempraktikkan jurus ini. Pedang tak berwujud, High plus P. Jadi apa? Zhang Tao meraung. Pedang di tangannya terbelah lurus ke bawah dengan cahaya berdarah yang berkedip-kedip. Pedang itu meledak dalam sekejap mata. Cahaya merah dari pedang itu mengenai cahaya pedang. Esensi pedang berubah tiba-tiba saat Jian Wushuang memutar pergelangan tangannya. Dimulai sebagai esensi pedang Gale, dan tiba-tiba menjadi esensi pedang bumi yang berat. Apa? Zhang Tao tampak pucat. Pedang esensi bumi. Murid-murid Istana Naga terkejut. Sangat sulit untuk memahami alam esensi langit dan bumi, dan seseorang yang memahami dua jenis pada saat yang sama, belum lagi keduanya pada tingkat tinggi, jarang terlihat. Sangat sedikit murid di Istana Naga yang dapat memahami dua jenis alam pada saat yang sama. Pendekar pedang, High plus P yang dipamerkan Jian Wushuang jelas merupakan esensi pedang bumi. Esensi pedang Gale diubah sempurna menjadi esensi pedang bumi. Pedang ujung pedang menyapu lengan baju Zhang Tao, dan menggulung jubahnya. Zhang kalah dalam pertempuran ini. Kehilangan. Apakah Zhang Tao kalah? Seluruh tempat latihan bela diri menjadi sunyi. Para murid Istana Naga terkejut, beberapa di antara mereka memandang rendah Zhang Tao. Wang Yuan pun terkesima. Tidak ada yang menyangka bahwa pendatang baru seperti Jian Wushuang mampu mengalahkan Zhang Tao. Hanya Jian Wushuang sendiri yang menganggap ini sangat normal. Dengan mengandalkan esensi pedang Gale dan esensi pedang bumi yang telah diubah dengan sempurna, aku telah bertarung cukup lama di level kelima. Ketika aku melewati Dragon Gate Pass, aku meningkatkan kultivasi kedua esensi pedang ini hanya setelah 1 jam mempelajari Secret Land of Heaven and Earth. Sekarang aku yakin akan melewati level kelima. Di sisi lain, Zhang Tao masih harus menempuh jalan panjang sebelum mencapai level kelima. Petik 2. Wajar saja kalau aku harus mengalahkannya, aku bahkan tidak melakukan yang terbaik. Jian Wushuang tertawa dalam hati. Memang, dia tidak melakukan yang terbaik. Jika dia melakukannya, tidak akan butuh waktu lama untuk mengalahkan Zhang Tao. Tentu saja dia punya alasan untuk tidak melakukan yang terbaik sejak awal. Zhang Tao tampak muram. Ia sangat menderita. Ia benar-benar kalah, dan dengan begitu banyak orang yang menonton. Ia tidak dapat mengubahnya. Ia segera mentransfer 1000 poin kepada Jian Wushuang. Ketika dia melihat jumlah janjinya telah mencapai 3000, Jian Wushuang tersenyum dan melihat sekelilingnya. Apakah ada yang ingin bertarung denganku? Serunya dengan suara keras. Aku. Seorang gadis sedingin es melangkah maju. Meskipun Jian Wushuang mengalahkan Zhang Tao di luar dugaan banyak orang, namun itu tidak berarti apa-apa. Lagi pula, Zhang Tao baru saja berhasil mencapai tingkat keempat, dan dia bukanlah yang teratas di antara mereka yang berada di tingkat ini. Duel masih 1000 poin, kata Jian Wushuang. Bagus.
Gadis itu tidak ragu-ragu. Dia langsung menembaknya. Sui, ha, plus. Pedang yang ganas menebas lurus ke depan. Kecepatan pedang yang ekstrim menyebabkan kilatan panas. Haha, ayolah. Jian Wushuang tertawa keras. Dia menggerakkan pedangnya dalam posisi serangan balik. Gadis itu memiliki kultivasi Blade Essence of Raging Fire yang tinggi. Dia mendekati level kelima dan bahkan lebih kuat dari Zhang Tao. Saat bertarung dengan Jian Wushuang, dia segera menemukan bahwa Jian Wushuang tidak hanya memiliki kemampuan kuat menggunakan Sword Essence of Gale, tetapi juga Sword Essence of Earth. Kadang-kadang kedua pendekar pedang ini sangat cepat dan cerdik, kadang-kadang mereka sangat berat bagai gunung yang menekan dengan kuat. Dua perubahan besar pada esensi pedang dengan cepat menekannya. Pertarungan itu tidak berlangsung lama. Pertarungan ini menyebabkan banyak pengikut Istana Naga mendesah. Jika kultivasi Blade Essence of Raging Fire miliknya lebih tinggi, dia tidak akan tertekan, dan dia akan memiliki peluang menang yang lebih baik. Ya, dia hanya sedikit lebih kuat darinya. Jian Wushuang hanya sedikit lebih kuat dari gadis itu, semua orang bisa melihatnya. Oleh karena itu, penantang ketiga siap untuk menantang. Penantang ini jauh lebih kuat daripada gadis sedingin es itu. Semua orang berharap Jian Wushuang akan kalah dalam pertarungan ini. Namun hasilnya mengejutkan. Kemenangan tipis. Pertarungan dengan penantang ketiga telah berlangsung selama hampir 1 jam, Jian Wushuang akhirnya memperoleh kemenangan yang sangat tipis. 3 pertarungan berturut-turut semuanya dimenangkan. Poin Jian Wushuang meningkat dari 2.000 menjadi 5.000. Ekspresi para pengikut Istana Naga menjadi sedikit aneh. Mereka tidak bodoh. Hanya kebetulan saja bisa menang 3 kali berturut-turut dengan selisih yang sangat kecil.